Halo teman-teman, kali ini kita dari kelompok berapa? Kelompok 4 dari matkul arti perasaan dan bahasa sengketa. Kita kali ini mau yang namanya bikin simulasi tentang mediasi. Jadi saya di kali ini saya menjadi mediator dan saya menjadi tergugat dan saya menjadi tergugat. Nah, mereka itu stay tune ya di video kita. Bye. Terlebih dahulu pengenalan dan posisinya sebagai apa, Bu? Ya, terima kasih, Madam Direktur. Kenalkan, nama saya Alivia. Saya selaku direktur dari perusahaan X di Jakarta dan saya selaku sebagai penggugat. Oke, Ibu silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Datul. Saya merupakan direktur dari perusahaan Y. Di sini saya sebagai tergugat. Oke, sebelumnya kita mulai, Ibu ya. Saya mengingatkan sebelumnya bahwa mediasi ini bersifatnya sukarela, jadi butuh yang namanya kontribusi dari setiap pihak dan beritikat baik. Ini menjadi salah satu tumpuan kita agar mediasi yang kita lakukan kali ini bisa berjalan dengan lancar karena ada itikat baik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal penting, Bu, terkait tentang mediasi kali ini. Karena memang mediasi ini mungkin tidak terlalu formal, tapi kita akan membuat bagaimana perbincangan kita kali ini akan sedikit lebih hangat agar bisa menemukan hasil kesepakatan yang dia. Sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa tata tertib dari mediasi ini. Yang pertama, dilarang untuk membawa senjata tajam. Yang kedua, dilarang untuk menghina satu sama lain. Dan yang ketiga, dilarang untuk untuk membawa senjata tajam tadi, Bu, ya, yang tadi saya sebutkan. Dan juga dilarang untuk memotong pembicaraan ketika pembicara sedang berbicara. Dan juga mungkin ada Ibu, mungkin ada tambahan sebelum kita sepakati terkait tata tertib. Kita ngikutin media. Ibu mungkin sepakat dengan tata tertib. Jadi kalau misalnya ada tata tertib yang dilanggar, mungkin Bu ya sampai, karena kita juga ingin agar mediasi ini tidak ada kerugian dari salah satu pihak, ya, Bu ya. Oke, dari itu. Jadi kira-kira mungkin saya akan mulai dengan beberapa latar belakang ataupun awal kasus kenapa di perselisihan sengketa ini. Mungkin saya akan berikan pembicaraan ini kepada Ibu dulu, Ibu sebagai penggugat. Ya, jadi selaku saya sebagai direktur di perusahaan X, perusahaan saya itu brandnya sudah sangat terkenal secara global, ya. Sudah terkenal, dan kenapa saya mengajukan perkara ini, karena saya merasa bahwasannya dari perusahaan Y ini ada unsur di mana Anda menggunakan brand saya, nama brand saya untuk dimanfaatkan demi kepentingan Anda sendiri. Karena dari awal kita nggak ada kesepakatan kerjasama gitu, tapi saya melihat bahwasannya Anda ada unsur memakai nama brand saya yang ya tadi saya bilang bahwa brand saya ini sudah secara global tuh sudah terkenal itu, makanya saya merasa dirugikan. Oke, mungkin boleh dia sudah menyampaikan terkait alasan ya, latar belakangnya mengapa Ibu ini memberikan gugatan. Maka kita coba dengarkan dari Ibu tergugat, silakan. Di sini saya sebagai direktur dari PT IX, itu saya membantah tuduhan dari Anda. Karena di sini saya menggunakan nama brand saya itu sudah secara sah. Dan saya sudah mendaftarkan nama brand saya itu sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Jadi saya sudah memenuhi syarat dan saya sudah sah, sudah legal. Jadi menurut saya ini tidak ada dasar hukumnya ketika Ibu melaporkan masalah ini dan menjadikan saya tergugat dari masalah ini yang Ibu katakan kalau saya itu mengambil nama brand Ibu, itu saya anggap sangat tidak baik, karena saya tidak pernah mengambil nama brand Ibu dan brand saya sudah terdaftar secara sah dan legal. Mungkin selanjutnya karena dalam latar belakangnya, Bu ya. Kira-kira dari permasalahan ini mungkin agak sedikit rumit, ya, Bu, kalau misalnya kita lihat secara substansinya. Maka mungkin agar lebih enak, kira-kira ada nggak yang Ibu ingin tawarkan untuk membuat akta perdamaian ini? Karena kan pada tujuannya kan ibu-ibu saya datang saya kan untuk
menengahi agar terjadinya kesepakatan. Mungkin ada nggak dari Ibu yang ingin tawarkan terkait dengan kesepakatan yang kita buat? Oke, dari saya, karena tadi Anda sudah bilang bahwasannya Anda sudah mendaftarkan brand Anda secara sah. Tapi saya merasa tetap dirugikan karena saya melihat bahwasannya ada beberapa merek dari Anda ini yang menggunakan unsur dari brand saya. Ya, saya tetap berasa dirugikan karena ya kita nggak ada kerjasama sama sekali dari awal. Kenapa Anda bisa-bisanya langsung mengambil dan mencantumkan nama brand saya di merek produk Anda? Kenapa gitu? Maksud saya itu kenapa gitu? Saya merasa dirugikan di sini walaupun Anda bilang Anda sudah mendaftarkan secara sah. Baik. Di sini saya itu tidak pernah mengambil nama brand Anda. Saya membuat nama brand ini itu berdasarkan dari latar belakang saya sendiri. Emang karena ini nama untuk menjadi nama dari brand kita. Jadi saya tidak pernah merasa kalau saya itu mengambil nama brand Anda, dan saya juga tidak memanfaatkan nama brand Anda. Jadi emang ini nama brand saya sendiri tanpa melihat dari brand Anda. Tapi sebelumnya Anda sudah tahu bahwasannya brand saya ini yang saya bilang tadi saya sudah terkenal secara global gitu. Iya, tapi kan saya tidak mengambil sepenuhnya dari nama brand Anda. Tapi kenapa ada kemiripan di sana bahwasannya ada nama brand saya di situ? Kalau semisal tidak boleh ada kemiripan nama dalam dua brand yang sama. Tetapi kenapa di sini di saat saya mendaftarkan nama brand saya sesuai dengan prosedur yang ada, kenapa diberikan legal dari nama brand ini dan disahkan? Kecuali nama brand saya nggak disahin, nggak diterima, baru Ibu bisa menuntut saya karena saya mengambil nama brand Ibu. Oh, jadi maksud Anda saya ini tidak sah secara hukum? Bah, saya sudah mendirikan perusahaan ini sudah lama, saya meneruskan dari keluarga saya. Ya otomatis karena sudah terkenal secara global, ya brand saya ini sudah lama, sudah secara sah, sudah hukumnya sudah secara sah. Ya, di sini memang brand Anda lebih dulu daripada brand saya. Tetapi permasalahannya, di sini saya tidak menganggap ya brand Anda itu tidak terdaftar secara sah. Tapi di sini brand saya juga terdaftar secara sah. Jadi kesalahannya bukan di saya, siapa yang mensahin. Jadi kan di sini tidak ada persamaan yang benar-benar sama 100%. Jadi kan cuma beberapa kata yang mungkin sama dan mungkin dimirip-miripkan oleh orang-orang. Oke. Kemungkinan saya melihat kan ya ada potensi penyelesaian di mana ibu dari pihak tergugat ini juga ingin yang namanya untuk menghapus dan mengganti terkait dengan brandnya ini kan. Maka dari itu sekiranya ada nggak kira-kira menurut ibu terkait dengan dari tergugat? Oke, karena brand saya sudah sah secara hukum dan brand Anda juga sudah sah secara hukum, maka karena saya merasa tetap dirugikan di sini, saya ingin bermaksud untuk ada dua hal yang saya inginkan dari Anda ya. Yang pertama, saya ingin uang final royalti karena dari awal kita tidak ada kerjasama dan saya merasa ada kemanfaatan dengan saya, maka saya ingin uang royalti sebesar 500 juta. Akan tetapi jika Anda tidak ingin atau tidak sanggup, maka Anda harus menyebut nama unsur brand Anda yang saya merasa ada nama unsur dari saya. Baiklah, dari sini saya ketika Anda meminta royalti kepada saya karena saya telah menggunakan nama brand Anda, tetapi menurut saya itu sangat merugikan perusahaan saya karena yang pertama, saya tidak pernah mengambil nama brand Anda dan memanfaatkan nama brand tersebut, dan saya juga tidak mencontoh dan brand Anda. Saya itu punya brand sendiri yang namanya udah terdaftar dan sah. Jadi di sini ketika Ibu meminta royalti kepada saya sebesar 500 juta, saya tidak setuju karena di sini kita punya kedudukan sama yang nama brand kita itu sama-sama sah dan sama-sama terdaftar. Ya udah, kalau Anda memang tidak sanggup untuk membayar royaltinya, Anda cabut. Ya, ketika
Jika Anda menyuruh saya untuk mencabut nama brand saya, tidak bisa. Karena nama brand kita sama-sama terlibat dan sah. Saya juga punya nama brand sendiri dan produk saya itu udah produksi dan udah dipasarkan. Tidak bisa seperti itu karena itu merugikan saya. Tadi yang saya bilang, Anda harus membayar penalti kepada saya, royalti kepada saya, karena kita dari awal tidak ada kerjasamanya. Kalau misalnya memang Anda tidak sanggup untuk membayarnya, dicabut. Karena saya merasa dirugikan di sini. Mungkin di sini saya bakal ngambil jalan tengah ya Bu ya, karena saya nggak suka terlalu berbelit-belit dan saya nggak suka masalah ini bakal berlanjut ke tahap selanjutnya. Jadi di sini saya mencoba mengambil jalan tengahnya. Saya akan mengganti nama brand saya dengan nama lain, tetapi dengan syarat produk saya yang sudah dipasarkan itu biarkan tetap dipasarkan, karena jika itu ditarik kembali maka itu kan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan saya. Tapi saya akan mengganti nama produk selanjutnya untuk produk yang sekarang yang sudah disebar, yang sudah dikeluarkan, yang sudah dipasarkan, itu tetap dengan nama yang sekarang. Jadi saya bakal mengganti nih nama brand saya, nama produk saya untuk pemasaran selanjutnya bakal saya ganti. Tapi untuk yang sekarang saya tidak bisa mengganti karena itu sudah sangat banyak dan sangat merugikan perusahaan saya jika itu ditarik kembali. Mungkin tadi sih ada potensi penyelesaian juga yang seperti saya sebutkan tadi, kayak ada potensi penyelesaian juga. Jadi kemungkinan tadi Ibu Ipa juga menyampaikan bahwasannya kan tadi dia dari perusahaan Y juga kan sudah bersedia untuk menghapus dan mengganti kayak tentang brand yang menurut Ibu itu merugikan dari perusahaan Ibu ya. Maka dari itu kan apakah ada yang bisa dipertimbangkan Bu dari jawaban dari perusahaan ini? Oke, karena Anda sudah ingin untuk mencabut dan menggantikan nama produk Anda, maka ya, saya tidak akan meminta uang royalti dan saya tidak akan melanjutkan gugatan ini sampai ke tahap persidangan. Kita berhentikan sampai sini jika memang kesepakatannya itu Anda mencabutnya. Saya nggak apa-apa kalau misalnya Anda tetap menyelesaikan produksi Anda dengan brand yang saya merasa mirip dengan nama brand saya, tidak apa-apa, tapi saya rasa Anda harus untuk menyetop produksi itu dan gantinya dengan nama yang lain. Di sini saya setuju dengan Anda jika saya tetap memasarkan produk yang sudah saya pasarkan dengan nama tersebut dan produksi selanjutnya bakal saya ganti nama dengan nama saya yang baru. Mungkin itu akan menjadi jalan tengah untuk kita berdua biar masalah ini nggak berlanjut. Mungkin saya bisa lihat dari sini yang ada angin segar dari perbincangan kita kali ini, yang dimana Ibu sendiri kan tadi juga udah mempersilahkan gitu, terkait tidak akan meminta biaya ya, dan biaya asalkan dari perusahaan Ibu bersedia mau untuk menghapus dan mengganti terkait tentang nama yang dirasa dari perusahaan Ibu ini dirugikan gitu. Dengan ketentuan tadi Ibu silakan untuk membereskan terlebih dahulu terkait tentang barang-barang yang sudah di stok, kemudian ketika ada pembuatan stoknya lagi diharap untuk diganti. Jadi mungkin itu ya Bu ya kesepakatan kita kali ini ya. Saya harap ini menjadi kesepakatan dan ibu-ibu bisa sepakati dan laksanakan ya tentang kesepakatan yang Ibu buat nih. Maka dari itu saya sudah bikin beberapa poin yang saya catat di sini tentang kesepakatan. Jadi nanti kesepakatan ini nanti saya akan ajukan ke pengadilan untuk diproses selanjutnya ya Bu ya. Silakan Bu. Oh iya, silakan. Oke, silakan.